Hai semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan prodi Pendidikan Biologi angkatan tahun 2020 kelas 3C kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai flu. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indah Fitri Rahmawati dengan NIM belakang 110. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani Pratiwi dengan NIM 222420087. Saya Mamai Humairoh dengan NIM 22420023. Saya Cynthia Ristiani, NIM 22241800097 dari kelas 5C. Nah, pembahasan kali ini itu membahas mengenai definisi flu, jenis-jenis flu, flu primer dan flu sekunder, perkembangan filogenik dan perkembangan ontogenik. Apa itu flu? Menurut Hidayat pada tahun 1995, flu adalah sebagai alat translokasi zat hara organik hasil fotosintesis ke arah bawah dan ke bagian tumbuhan di bawah tanah. Selain itu, flu dapat menentukan bagian tumbuhan yang mana yang perlu tumbuh lebih cepat karena hasil fotosintesis. Seperti gula, dapat lebih banyak diangkut ke meristem, ke bakal daun, ke struktur reproduksi, atau ke tempat penyimpanan cadangan makanan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada fungsi flu. Flu berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Jenis sel phloem. Jenis sel phloem terdiri atas sistem aksial dan sistem radial. Namun, pada phloem sekunder tidak tersusun atas sistem aksial dan juga sistem radial. Hal ini karena pada phloem sekunder tidak memiliki jari-jari empulur. Nah, pada sistem aksial sel yang bertugas dalam pengangkutan adalah unsur tapis, di mana unsur tapis ini terdiri dari sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Sedangkan untuk sistem radial terdiri atas sel parenkim jari-jari empulur yang memiliki fungsi utama sebagai penyimpanan cadangan makanan translokasi radialnya. Dapat dilihat pada gambar, ini merupakan jenis sel pada phloem sekunder pada suatu tumbuhan dikotil. Gambar di atas dari A sampai E itu merupakan sayatan memanjang. Kemudian untuk bagian bawah itu sayatan melintang. Diketahui bahwa ada komponen pembuluh tapis yang digambar itu adalah bagian B. Kemudian ada juga sel parenkim phloem yang mengandung kristal. Kemudian ada sklereid, ada sel jari-jari empulur phloem dan penampang tangensial, serta sel tapis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis sel phloem tersusun atas sistem aksial, di mana sistem aksial ini terdiri atas unsur tapis dan sel sklerenkim. Nah, unsur tapis ini memiliki fungsi sebagai jaringan pengangkut yang terdiri dari sel tapis dan juga komponen pembuluh tapis. Sedangkan pada sel sklerenkim terdiri atas serat sklerenkim dan juga parenkim phloem. Kemudian apa sih unsur tapis itu? Nah, unsur tapis ini pada jaringan pengangkut memiliki sifat yang khas, yakni adanya daerah tapis di dinding dan pada umumnya inti hilang dari protoplasma. Nah, daerah tapis dapat diartikan sebagai noktah primer yang termodifikasi dan tampak sebagai daerah cekung di dinding yang berpori. Nah, pori tersebut ditembus oleh benang sitoplasma atau kita sebut sebagai plasmodesmata yang menghubungkan dua unsur tapis yang berdampingan. Nah, dinding sel unsur tapis berupa dinding primer dan jaringan berlignin. Nah, pada slide sebelumnya di situ ada gambar di mana gambar tersebut merupakan keragaman struktur dari unsur tapis. Untuk bagian A itu, gambar A merupakan sel tapis pada pinus dengan jari-jari empulur yang berhubungan dengan sel panjang. Kemudian untuk bagian B dan G itu terdapat papan tapis. Di situ tampak dari samping dan daerah tapisnya itu lebih tebal daripada daerah dinding yang ada di antaranya. Hal ini disebabkan karena adanya kalosa.
Nah, kemudian tadi unsur tapis terdiri atas dua, yakni sel tapis dan juga komponen pembuluh tapis. Sel tapis ini merupakan sel panjang yang ujungnya meruncing di bidang tangensial dan membulat di bidang radial dindingnya, bersifat lateral dan banyak mengandung daerah tapis yang berpori. Kemudian yang kedua adalah komponen pembuluh tapis. Komponen pembuluh tapis ini selnya lebih pendek daripada sel tapis, dengan dinding ujung dapat memiliki papan tapis majemuk atau papan tepi sederhana. Nah, dinding ujung pada komponen pembuluh tapis ini saling berdekatan dengan dinding ujung sel di bawahnya atau sel di atasnya dan membentuk deretan sel panjang yang disebut sebagai pembuluh tapis. Nah, yang selanjutnya, dalam sistem aksial ini terdapat atau tersusun dari sel sklerenkim, yakni serat floem yang sering terdapat pada floem primer maupun sekunder. Pada floem primer, serat ini terdapat di bagian jaringan sebelah luar, sedangkan pada floem sekunder, letak serat mengikuti berbagai pola. Pada serat bisa ditemukan sekat melintang. Kemudian, serat dewasa mungkin masih hidup atau sudah mati. Serat yang masih hidup ini dapat berfungsi dalam penyimpanan cadangan makanan. Skleroid yang sering ditemukan dalam floem berasal dari sklerifikasi sel parenkim. Nah, yang terakhir adalah sistem radial. Nah, dalam sistem radial ini terdiri atas parenkim floem, di mana parenkim floem tidak berhubungan dengan unsur tapis. Parenkim floem ini mengandung bahan ergastik seperti pati, tanin, dan juga kristal. Pada floem sekunder terdapat parenkim floem yang tegak dan parenkim jari-jari empelur. Sel parenkim memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan translokasi radialnya. Floem terdiri dari berbagai jenis sel, dan berdasarkan perkembangannya, floem dibedakan menjadi floem primer dan floem sekunder. Yang pertama, floem primer. Floem primer berkembang dari prokambium. Pada floem ini juga terdapat protofloem dan metafloem. Protofloem dan metafloem terdapat perbedaan, di mana perbedaan tersebut dapat dilihat dari waktu terbentuknya. Di mana protofloem adalah floem primer yang pertama kali terbentuk, sedangkan metafloem terbentuk kemudian. Protofloem terbentuk saat organ yang ditempatinya mengalami pemanjangan. Perbedaan lainnya yaitu dapat dilihat dari fungsi dari masing-masing floem primer, di mana protofloem hanya berfungsi dalam 1-2 hari saja, sedangkan metafloem pada tumbuhan yang tidak mengalami penebalan sekunder merupakan satu-satunya floem yang berfungsi pada tumbuhan tersebut. Selanjutnya, floem sekunder. Floem sekunder berkembang dari kambium pembuluh. Jumlah floem sekunder yang terbentuk lebih sedikit daripada jumlah xilem sekunder karena sumbu di sebelah dalam floem senantiasa membesar dan floem tidak cukup sering untuk membelah untuk mengimbangi penebalan sumbu tersebut. Maka floem yang baru terbentuk oleh kambium akan mendesak keluar sehingga floem tua terhimpit. Dan pada akhirnya, floem tua yang tidak berfungsi akan terpisah dari batang karena adanya lapisan gabus yang terbentuk di dalamnya, sehingga jumlah floem ini tidak banyak dan tetap terbatas. Perkembangan filogenik. Unsur tapis merupakan salah satu sel paling labil dalam tumbuhan. Dinding dan isi sel yang lunak tak dapat bertahan lama dan mengakibatkan tak ditemukannya floem sebagai fosil. Filogeni, floem harus disimpulkan dari tumbuhan yang masih ada. Pada tumbuhan paku, sel tapis merupakan sel panjang ramping dan berinti daerah tropis kurang berkembang dan berupa lapangan noktah yang hanya sedikit termodifikasi pada dinding yang membatasi sel tapis dari sel mesofil. Di sampingnya, banyak terdapat zat penghubung plasmodesmata. Sel parenkim, floem, dan sel mesofil di dekatnya memiliki penonjolan dinding yang luas. Komponen pembuluh tapis yang menyerupai sel tapis dianggap primitif, yakni daerah tapis pada papan tapis tak banyak berbeda dari yang ada pada dinding lateral.
Perkembangan ontogenetik. Pada perkembangan ini, pemula unsur tapis berkembang dari sel prokambium atau sel kambium pembuluh. Protoplas unsur tapis mengalami banyak perubahan selama ontogeninya. Nah, itu dia pembahasan mengenai flum. Jadi, dapat disimpulkan ya, bahwa flum memiliki fungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Kemudian terdapat jenis flum, yaitu sistem aksial dan sistem radial. Sistem aksial berfungsi untuk mengangkut jarak jauh bagi bahan makanan, sedangkan sistem radial berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan translokasi radialnya. Dalam flum sekunder, terdapat jenis-jenis tadi, sedangkan flum primer tidak tersusun menjadi sistem aksial dan sistem radial, karena tidak memiliki jari-jari empulur.